Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Majelis Ulama Indonesia itu punya prinsip la yungkarul mukhtalaf fih wa innama yungkarul mujma' alaih. La yungkarul mukhtalaf fih, masalah khilafiyah nggak usah diingkari gitu. Masalah khilafiyah nggak usah usil. Ada tarawih 20, ada 8. Ada yang takbir begini, ada yang takbir begini, ada yang sedekap begini, ada yang begini. Kalau pergi ke Mekah itu Allahu Akbar, nggak ada yang sedekap begini. Ada tahiyat asyhadu an la ilaha illallah. Diam, kalau saya diam. Ada juga asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang bergerak tangannya. Mohon maaf, ini perlu saya jelaskan karena tema daripada safari dakwah kita ini, ya tema besarnya bagaimana kita menjaga kebersamaan. Saya ingin sampaikan khusus di kalangan umat Islam, ayo tradisikan la yungkarul mukhtalaf fih, masalah khilafiyah nggak usah ingkar, nggak usah komen, masing-masing aja. Saya kalau sholat tarawih semalam 28 rakaat Pak Ketua. Saya pulang ke kamar, saya lanjut sendiri karena saya menganggap saya tidak sempurna kalau belum sampai 20 rakaat. Ngapain ribut-ribut, bener nggak? Wa inna ma yungkarul mujma' alaih, baru kita ingkar, baru kita tegas kalau menyangkut hal yang sudah disepakati oleh ulama. Misalnya Nabi yang terakhir itu siapa? Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang yang ngaku Islam kok mengaku Nabi yang terakhir bukan Nabi Muhammad tapi Mirza Ghulam Ahmad, Islam loh, ngaku Islam, KTP-nya Islam, kok ngaku Nabi yang terakhir bukan Nabi Muhammad tapi Mirza Ghulam Ahmad misalnya. Ini masalah mujma' alaih. Ini masalah yang disepakati ulama, baru kita angkat tangan. Salah itu. Paham ya? Sehingga enak para jemaah. Kita punya prinsip wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wah, pada ngantuk apa? Belum makan ya? Ada yang belum. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu, bihablillahi, dengan ajaran Allah, wala tafarraqu, dan jangan kamu berpisah-pisah, jangan bercerai-berai. Dalam masalah apa kita sepakat? Dalam masalah mujma' alaih. Saya terus terang saja seneng gitu, ketua MUI adalah Bapak Ustadz Haji Ahmad Nasrallah. Wajahnya nggak sama kan dengan saya? Nggak apa-apa, apalagi Pak Gubernur, Wakil Gubernur kita. Itu ciptaan Allah, nggak mungkin disama-samain. Saya pakai surban ini bukan saya orang Arab, bukan Habib, saya ini Habib swasta kan. Ya. Tetapi mengapa Pak Kiai pakai surban? Ya biar beda aja. Tapi memang ada hadisnya bahwasanya orang bersurban itu punya fadilah tersendiri. Kemudian biar beda saja, di PBNU nggak ada satupun yang berani pakai surban kecuali saya. Gitu. Bapak dan Ibu sekalian, inilah ilmu. Sehingga enak umat Islam itu energinya yang tidak habis berbicara tentang khilafiyah, tidak habis berbicara tentang masalah furu', tapi kita bersatu bagaimana sekiranya umat Islam itu kuat, umat Islam itu jaya, bagaimana kita sepakat dalam hal-hal yang sudah disepakati oleh para ulama. Inilah istilah di majelis ulama, ada penyimpangan, ada perbedaan. Kalau perbedaan boleh kita toleransi, tapi kalau penyimpangan kita tegas. Nah ini izin Pak Ketua PWNU, nah itu ada di belakang, beliau itu nyamar. Pak Ketua, saya ini melanggar. Harusnya sholat 20 rakaat, itu saya potong, saya korting gitu, menjadi 8 rakaat. Izin Pak Ketua, silakan nanti dilanjut masing-masing. Walaupun saya punya keyakinan bahwasanya sholat tarawih itu ya 20 rakaat. Tapi para jemaah sekalian, karena ini masalah khilafiyah, inilah yang saya catat. La yungkarul mukhtalaf fih
Masalah khilafiyah nggak usah diingkari, nggak usah usil, nggak usah komentar. Wa innama yungkarul mujma' alaih, baru kita tegas, baru kita ingkar kalau masalah yang sudah disepakati oleh para ulama. Untuk itu para jemaah kaum muslimin, ayo biasakan mana yang mujma' alaih, mana yang disepakati oleh ulama, pelajari. Mana yang mukhtalafih, mana yang furu'iyah, ini istilah pesantren, pelajari. Sehingga nanti mohon maaf, pernah, ini nggak apa-apa kan, ada orang Muhammadiyah kan? Ketuanya. Ada ketuanya. Nanti kita kumpulnya namanya Muhammadiyah, itu NU, Muhammad NU dan ini. Pernah kita satu ketika kalau nggak ada silaturahmi macam begini, kadang umat Islam eker-ekeran, senggol-senggolan, masalah yang tidak penting. Akhirnya apa? Habis energi kita. Apalagi sekarang namanya bulan Ramadan, ayo kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengisi ibadah dengan sebaik-baiknya, puasanya, tadarrusnya. Lah ini kalau di depan kan kelihatan ketua ini. Ya. Tarawihnya, tadarrusul Qur'annya, Lailatul Qadarnya, kemudian zakat dan infaknya, ayo semangat. Saya para jemaah sekalian pernah baca sebuah kitab namanya kitab Nasoihul Ibad. Kenapa saya menganjurkan untuk semangat? Karena Allah merahasiakan. Innallaha, sesungguhnya Allah, kata masitatan fi sitatin, Allah merahasiakan 6 hal. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, sehubungan 6 hal ini panjang, takut diprotes sama Pak Wakil Gubernur, jangan panjang-panjang Pak Kiai. Kalau terlalu panjang kasihan ibu-ibu, beneran. Kalau terlalu lebar kasihan bapak-bapak, nggak enak ini. Kok senyum sambil? Bapak dan saudara sekalian, innallaha, tapi saya terangin 2 aja, izin 2. Innallaha, sesungguhnya Allah, kata masitatin, Allah merahasiakan 6 hal. Yang saya terangkan cuma 2. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang pertama, kata maridho fi ta'atin, Allah merahasiakan ridhonya di dalam taatnya. Taat yang mana yang menyebabkan kita masuk surga, nggak ada yang tahu. Ibadah yang mana yang menyebabkan kita diridhoi oleh Allah, tidak ada yang tahu. Ini rahasia Allah. Tujuannya apa? Liyajtahidan nas fi jami'il ibadah, agar supaya kita semua semangat untuk melaksanakan ibadah. Itu mengapa saya anjurkan, ayo selama bulan puasa ini, apalagi apa yang kita lakukan yang wajib dilipat gandakan oleh Allah, yang sunat jadi wajib. Itu sudah dikampanyekan oleh para kiai, para ustadz. Namun dari sekian amal ibadah ini, mana yang diterima, mana yang menyebabkan kita masuk surga, nggak ada yang tahu. Tujuannya apa? Agar hati-hati. Ini saya kutip dari kitab Sulam Taufik, ini kitab-kitab yang tipis-tipis ini. Imam Ghazali yang kita kenal dengan Hujjatul Islam. Imam Ghazali itu waktu wafat itu dimimpikan oleh ulama yang lain. Ya Imam, bagaimana engkau diperlakukan oleh Allah di dalam kuburmu? Jawab Imam Ghazali, alhamdulillah saya dirahmati oleh Allah. Bima, dengan apa Imam? Apa amalmu, apa ibadahmu yang menyebabkan kamu dirahmati oleh Allah di dalam kuburmu? Beliau menjawab, saya dirahmati oleh Allah bukan oleh amal saya yang besar, tapi justru oleh amal saya yang kelihatan kecil. Saya menulis pakai tinta, waktu saya angkat begini ada seekor lalat nemplok di situ. Aku biarkan minum sampai kenyang. Karena apa? Karena saya sadar, irhamu man fil ardi, sayangilah makhluk yang di bumi, yarhamka man fis sama, maka yang di langit akan sayang. Tapi mohon maaf Pak Ki Abdul Khalik, bukan Allah di langit ya. Bukan Allah di langit, enggak. Kita punya keyakinan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya mengatakan yang di langit itu bisa bermakna malaikat yang di langit, atau bisa bermakna Allah yang menguasai langit. Kalau saya mengatakan Allah di langit, ya namanya kita menempatkan Allah, padahal Allah itu mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah itu qiyamuhu binafsi. Itu pada tahulah. Karena sekarang itu rupanya berkeliaran akidah yang mengajarkan Allah di langit. Saya bilang enggak benar itu. Para jemaah sekalian yang saya hormati, akhirnya apa? Dibiarkan oleh Imam Ghazali sampai kenyang. Aku lupa itu.
Perbuatan kecil aku lupa. Tapi ternyata kecil menurut saya, besar menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan kepada ibu-ibu. Keran di masjid kebuka, ayo tutup. Barangkali ada paku di jalanan, pungut. Tidak ada yang tahu, jangan-jangan hal yang dianggap remeh dan kecil oleh kita ternyata besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 para jemaah sekalian. Wa katamal ghadaba fi ma'siyatin. Allah merahasiakan murkanya di dalam maksiatnya. Maksiat yang mana yang menyebabkan kita dimurkai oleh Allah? Enggak ada yang tahu. Dosa yang mana yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah? Tidak ada yang tahu. Tujuannya apa? Agar kita hati-hati terhadap maksiat. Saya ulang, agar kita hati terhadap maksiat. Jangan sampai kita meremehkan dosa sekecil apapun. Ya Allah, dosa kecil aja. Tinggal wudu, tinggal baca istighfar, minta maaf, selesai, rontok itu dosa. Saya katakan Allah memang Maha Pemaaf. Tapi hati-hati, tidak ada ceritanya orang itu tergelincir oleh gunung, yang banyak tergelincir oleh kerikil. Apakah ada Pak Kiai kisah ada orang yang kelihatan baik ternyata tidak baik di hadapan Allah? Ada. Di zaman Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW ada orang perempuan. Perempuan itu melihara kucing. Kucingnya dikurung, tidak dikasih makan sampai mati. Orang sekitarnya, tetangganya mengatakan orang perempuan ini baik-baik saja, orang baik katanya tetangga. Tapi kata Kanjeng Nabi sabda Rasulullah, orang ini masuk neraka. Lu coba. Dakhalatim ra'atun, ini perempuan masuk neraka, an-naro, masuk neraka. Fi hirratin, fi-nya bermakna sababiyah. Fi hirratin, oleh sebab kucing. Allah. Yang dibunuh bukan manusia, bukan kucing. Dikurung, tidak dikasih makan sampai mati. Kata Nabi, ini perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Ini tuh pada jemaah sekalian, hati-hati. Mohon maaf, di bulan Ramadan, Pak Yai, Pak Ketua selalu mengingatkan, bulan Ramadan bulan dilipat gandakan kebaikan. Bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, dilipat gandakan 1000 bulan, sama dengan 83 tahun 4 bulan. Dikampanyekan oleh Pak Kiai tentang kebaikan. Tapi awas loh, kalau ada orang melakukan maksiat apapun namanya, naudzubillah, berzina, minum khamr, pada saat malam Lailatul Qadar, la'anahullahu wal malaikatu wan nasu ajmain hatta min haulistani. Kalau ada orang berbuat maksiat di malam Lailatul Qadar, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh manusia. Maksudnya laknat apa? Sial gitulah, hidupnya sial. Hatta min haulisani, hingga tahun yang akan datang. Karena kita tahu kalau sudah malam Lailatul Qadar, malaikat itu penuh. Dunia ini penuh dengan malaikat. Kok andaikan dibuka hijab kita, penghalang kita untuk bisa melihat malaikat, saking penuhnya itu disebut Lailatul Qadar. Qadar itu maknanya sesek. Ada juga maknanya itu keputusan, tapi ada juga yang dimaknai qadar itu sesek. Kenapa disebut sesek? Penuh. Karena malaikat saat itu penuh. Loh, kok ada umat Nabi Muhammad ngaku Islam sudah penuh dengan malaikat, kok berbuat maksiat? Na'udzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.